Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rian Mawati Setiawan, mahasiswa Produksi Film dan Televisi Universitas Dinamika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi animasi sebagai hiburan di era digital. Bagaimana isinya? Mari kita simak. Jadi sebelum bahas tentang fungsinya, mari kita bahas tentang definisinya dulu. Jadi definisi dari animasi itu sebenarnya animasi itu apa sih? Jadi animasi itu seperti gambaran. Jadi animasi itu sebenarnya itu dasarnya animasi itu gambar atau sebuah lukisan yang dimana lukisan itu adalah lukisan dari karakter maupun benda mati ataupun termasuk objek pun yang dimana ketiga ketiga benda itu dia itu bakal bergerak layaknya seperti hidup. Jadi dengan teknologi komputer ketiga objek itu dapat digerakkan dan akan menghasilkan sebuah film maupun video animasi, bahkan baik itu termasuk gambar sekalipun. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenisnya. Jadi di animasi itu ada dua jenis, yang dimana untuk yang satu ini adalah animasi dua dimensi. Nah, animasi dua dimensi ini adalah sebuah animasi yang dimana animasi ini bakalan bervisual datar, yang dimana datar berbentuk seperti bangun datar, yang dimana biasanya animasi ini lukisannya seperti gambaran tangan manusia, jadi sederhana banget, yang hanya dapat dilihat di satu arah. Jadi gerakannya itu pasti di antara kiri, kanan, atas maupun bawah. Jadi dia nggak bakalan bisa dilihat dari sisi atas maupun sisi bawah. Ya, jadi itulah animasi dua dimensi. Nah, dan selanjutnya untuk animasi 3D. Nah, animasi tiga dimensi ini adalah kebalikan dari dua dimensi yang sebelumnya. Jadi animasi ini akan memiliki sebuah volume XYZ yang dimana ini tuh adalah bentuk modern dari animasi. Misalkan misalkan bangun datar itu dua dimensi itu adalah persegi. Nah, di versi tiga dimensinya itu adalah bentuknya itu kubus. Nah, kalau segitiga dua dimensi segitiga, tapi kalau 3D atau tiga dimensinya itu nanti bentuknya limas. Ya, jadi contohnya seperti itu. Dan biasanya tiga dimensi ini memiliki visual yang dimana visual ini tuh begitu realistis sama seperti di dunia nyata sekarang ini. Oke, jadi di sini saya akan memberikan dua contoh film dari masing-masing jenis animasi di sini. Di sini ada animasi dua dimensi. Saya memberikan contoh film kartun dari SpongeBob dan Tom and Jerry. Dan untuk animasi 3D-nya, saya memberikan contoh film Monster University dan Toy Story. Dan saya di sini akan memberikan dua contoh dari masing-masing jenis animasi ini. Dan perbandingan contoh yang pertama adalah warna, di mana warna pada animasi dua dimensi ini itu solid, sedangkan kalau animasi 3D itu mereka itu memiliki gradasi atau istilahnya itu pencahayaan dan bayangan. Bisa kita lihat di sini bahwa animasi dua dimensi itu di setiap sisinya itu mereka memiliki warna yang solid, di mana untuk animasi 3D mereka itu memiliki warna gradasi ataupun bayangan di setiap sisinya. Dan perbandingan nomor 2 di sini saya akan memberikan contoh yaitu garis tepi atau istilahnya itu outline. Nah, outline ini kalau di animasi dua dimensi, outline-nya itu mereka memiliki outline di mana outline-nya itu berwarna hitam, itu sebagai batas dari warna pada objek ataupun karakter. Dan untuk di animasi 3D ini mereka tidak menggunakan outline, di mana outline atau garis tepi pada animasi 3D ini mereka tergantikan oleh bayangan pada pencahayaan, baik itu bayangan maupun cahaya. Dan warnanya itu biasanya kalau semisal warna solidnya itu coklat, pasti cahaya kalau di bagian terangnya itu coklat terang, dan kalau di bagian
bayangannya itu atau di bagian gelapnya itu coklat gelap gitu. Jadi itulah dua perbandingan dari jenis animasi itu. Nah, dan untuk pembahasan yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang fungsinya atau tujuan dibuatnya animasi. Jadi sebenarnya itu tujuan animasi itu buat untuk apa sih? Fungsinya itu untuk apa sih? Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 fungsi yang dimana ini termasuk tujuan kenapa animasi ini dibuat. Jadi mari kita lihat. Jadi tujuan yang pertama ini adalah film. Ya, kita semua sudah tahu kalau film ini sebenarnya tujuannya itu buat untuk hiburan. Jadi inilah alasan kenapa animasi ini dibuat, karena sebagai hiburan buat anak-anak, baik itu anak-anak maupun remaja, dewasa ataupun orang tua. Jadi inilah alasan kenapa banyak film-film yang dibuat berasal dari animasi, yang dimana animasi ini itu membawa hiburan bagi para penonton. Dan tujuan yang kedua ini yang biasanya disukai oleh para anak-anak, lebih tepatnya itu anak-anak remaja. Dan di sini tujuan yang kedua ini adalah game. Jadi di semua game yang ada di penjuru dunia ini, mereka semua menggunakan animasi sebagai tujuan produk dari game ini. Hasilnya game ini akan dapat dimainkan oleh para pemain atau orang-orang, terutama bagi para remaja. Dan tujuan yang ketiga ini lebih ke hobi bagi mereka yang suka akan animasi. Dan tujuan yang ketiga ini adalah karya seni. Ya, jadi animasi bisa dijadikan sebagai karya seni bagi para animator yang tertarik akan membuat mahakarya, di mana hasilnya akan terlihat memuaskan bagi para animator karena telah membuat mahakarya dalam bentuk animasi buatan mereka sendiri. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Dan untuk kesimpulannya, jadi animasi itu multifungsi yang dimana semua orang dapat memanfaatkannya untuk membuat sebuah karya, baik itu karya dari film maupun karya game ataupun karya seni yang hanya dibuat sebagai hobi. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aan, pamit undur diri.